Hai Mitra El Gangga, yuk saatnya kita ikuti ngobrol-ngobrol bareng Madu Hijau. Pengen tahu kan apa aja khasiat dan manfaatnya? Disimak ya. Selamat pagi Mbak Sarah, sehat Mbak Sarah? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah sehat ya. Amin. Oke deh ya. Seperti biasa kalau kita ngomongin soal madu hijau, dari awal kita harus tanya dulu ya Mbak Sarah, sebenarnya madu hijau itu apa? Terus apa bedanya sama madu-madu yang selama ini sudah berseliweran di sekitar kita Mbak Sarah? Silahkan. Ya, pastinya madu hijau ini dia memiliki kaya akan manfaat ya Mbak ya, dimana nantinya dia ini adalah produk madu yang pertama di Indonesia, dimana dia yang membedakan dengan madu-madu yang lainnya. Kalau madu yang lainnya kan berwarna kuning ataupun berwarna kecoklatan, tapi kalau untuk madu hijau ini bukan namanya saja madu hijau, melainkan warna dari madunya pun sudah berwarna hijau. Warna hijau pada madu hijau ini tentunya bukan ada penambah pewarna buatan, tentu tidak, melainkan ini adalah dari hijau zat daun ya, yang merupakan nantinya dia dapat membantu untuk membersihkan racun yang ada dalam lambung, usus, liver dan juga darah. Makanya inilah yang membedakan madu hijau sama madu yang lainnya ya, karena dia ini racikan dari rempah-rempah pilihan, herbal, alami dan juga sudah berBPOM, jadi aman untuk dikonsumsi ya. Nah, pastinya untuk Mitra El Gangga ya pasti masih penasaran apa saja sih rempah-rempah yang ada pada madu hijau. Nah, rempah-rempah yang kita gunakan ini adalah rempah-rempah pilihan. Salah satunya itu ada akar bajaka, ada daun kelor, ada daun saga, daun spirulina dan juga daun sirih ya. Nah, sebetulnya banyak sekali dedaunan yang kita gunakan ya Bang Betot, tapi daunan-daunan yang memang banyak manfaatnya, banyak khasiatnya ini hanya daun kelor, daun saga, spirulina dan juga daun sirihnya. Daun kelor ini ya dia ini sebagai adaptogen, di mana artinya dia dapat melindungi diri dari efek toksik. Ya, efek toksik ini tentunya hormon yang dapat pemicu stres. Jadi kalau misalkan yang sudah stres ya, yang sudah galau-galau, banyak pikirannya, ini silakan nanti bisa dibantu dengan daun kelor komposisi yang ada di madu hijaunya seperti itu. Nah, begitupun kandungan pada daun kelor ini, dia memiliki vitamin C yang luar biasa ya. Ada kalium, ada kalsium, ada protein dan juga ada zat besinya, di mana ini merupakan kandungan yang dapat membantu meningkatkan perkembangan otak janin ya. Maka dari itu ibu hamil, ibu menyusui boleh konsumsi madu hijau. Jangan khawatir lagi nih apakah nantinya ada efek samping setelah konsumsi madu hijau ya. Tentu tidak ya. Jadi selama pengonsumsian madu hijau, jika keluhannya sudah aman, tidak ada yang dirasakan kembali, ingin menghentikan pun nggak apa-apa ya, atau nantinya mau tetap dilanjut juga nggak masalah ya, karena memang dia tidak ada yang namanya komplikasi ataupun sifatnya ketergantungan juga enggak ya. Nah, begitupun nanti ada daun saga nih. Daun saga emang apa sih fungsinya pada madu hijaunya ini? Tentu dia memiliki fungsi sebagai nantinya untuk supaya nantinya tidak meningkatkan perkembangan kanker dan juga kadar gula tinggi. Ya, itu yang bermanfaat pada komposisi daun saganya. Jadi jangan khawatir lagi untuk pengonsumsiannya yang sudah ada keluhan penyakit asam lambung, karena memang madu hijau ini spesifikasinya pada keluhan lambung, tapi dia pun baik sekali untuk berbagai keluhan jenis penyakit lainnya juga ya. Jadi segeralah nanti konsumsi madu hijau hanya di customer service madu hijau, jangan di customer service yang lainnya. Pokoknya bener-bener nih, madu hijau bener-bener suatu terobosan mutakhir dan inovatif untuk mengatasi penyakit lambung Anda Mitra ya Wina ya? Ya betul banget nih. Nah, kalau ngomongin soal madu hijau, ini berapa kali minum baru bisa ngerasain khasiatnya nih Mbak Sarah? Iya, nah kalau untuk menanyakan khasiat nih ya, tentunya kita nggak harus menunggu lama ya, kok tentunya nggak harus nunggu sampai berhari-hari, nggak harus nunggu sampai berminggu-minggu. Satu kali konsumsi 1-2 menit reaksi langsung kita rasakan. Inilah yang membedakan madu hijau dan madu yang lainnya ya. Kalau madu hijau ini dia mampu untuk pengobatan, untuk penyembuhan dan juga untuk penjagaan imun ya. Makanya sudah kita racik sedemikian rupa.
Dan juga Sarah selalu ingatkan jangan pernah menjadi dokter untuk diri sendiri. Karena kan ada yang, oh saya sakit lambung nih, kayaknya saya harus konsumsi kunyit deh, ya. Nah, konsumsi kunyit juga harus ada takaran, harus tahu dosisnya supaya nantinya tidak over di bagian usus. Kalau sudah over di bagian usus, Iya. ini dapat menyebabkan pelengketan, sehingga usus ini harus dilakukan tindakan lanjut yaitu operasi atau harus dipotong, ya, yang mengakibatkan usus buntu kalau sudah terjadi pelengketan tersebut. Nah, makanya harus tahu kadarnya, harus tahu takaran ataupun dosisnya ketika kita ingin konsumsi herbal. Karena dokter juga masih butuh dokter, ya kan? Nah, Dokter aja masih butuh dokter ya. betul. Nah, maka dari itu sebelum nantinya kita berkomunikasi keluhannya yang kita rasakan mual, sembah, kembung, perutnya perih ya, atau nantinya sempoyongan, pandangan mata kabur, sering sendawa ya, segeralah nanti atasi dengan madu hijau. Mbak Sarah, aku mau tanya nih, ini ada perubahan di tubuhnya Bang Betot nih, karena Iya. Bang Betot sudah hampir 2 minggu merasakan. Ini kok buang air kecilnya. Ya. Pertama kan saya tuh kayak agak butek kuning, sekarang tuh bersih. Itu memang pembersihan juga, jangan-jangan di ini kita ya. Betul, betul ya. Yang kemarin sudah Sarah jelaskan. Jadi memang setelah kita konsumsi madu hijau, jika seseorang tersebut dia sudah ketergantungan dengan obat-obatan, ya tentunya kan obat-obatan tersebut ini akan ada yang namanya zatnya yang ada endapan di bagian ginjal ataupun di bagian usus. Nah, jadi fungsi madu hijau ini dia ada daun kelor dan juga daun spirulina, dia mampu untuk membersihkan racun yang ada dalam tubuh. Nah, jadi setelah kita konsumsi ternyata kita mendapatkan detox. Kalau itu kan masih terbilang detox ya, Betul. tapi bukan efek samping. Kalau efek samping setelah konsumsi ini tidak sadarkan diri, nah itu bahaya ya. Tapi nggak sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan detoxnya, pipisnya sedikit berwarna keruh, ataupun nantinya sering mengeluarkan keringat segar, bukan keringat dingin ya. Nah itu nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Jadi kalau misalnya sekarang pipisnya sudah normal kembali, ya harus dijaga, jangan sampai nggak dijaga. Oh saya kan sudah ada madu hijau, jadi bebas dong makannya. Oke, nggak apa-apa, tapi harus diperhatikan kembali ya. Pola makan, pola pikir, dan juga pola hidupnya semuanya harus dijaga. Jangan mengandalkan sudah ada obatnya, sudah ada pencaharnya, tapi ini pun dapat menimbulkan komplikasi ketika kita tidak menjaga keluhan tersebut. Benar. Iya. Oh berarti nggak apa-apa ya? Iya. Pertama pipisnya tuh agak keruh, sekarang tuh agak bening begitu. Beda Iya, banget, beda. namanya sudah dibersihkan ya. Jadi itulah manfaatnya madu hijau karena dia satu produk bisa mampu untuk pengobatan keluhan-keluhan yang lainnya juga. Mbak Sarah, saya ada keluhan darah rendah, bisa nggak minum madu hijau? Bisa, karena madu hijau ini ya dia ada akar bajakannya, ada daun sirihnya, di mana daun sirih ini dia mengandung mineral yang sangat tinggi. Dia juga merupakan kandungan yang rendah kalori, rendah lemak. Dia pun mampu untuk menurunkan kadar gula dan juga menurunkan kadar tensi tinggi dan juga kadar kolesterol tinggi, dan juga dia pun baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Jadi harus lebih diperhatikan lagi ketika kita memilih produk untuk penjagaan imun. Jadi kalau bisa belilah satu produk yang mampu untuk bermanfaat untuk semua keluhan. Ya. Nah, solusinya yaitu hanya madu hijau ya, jangan yang lain. Jadi silakan langsung diorder madu hijaunya di nomor telepon 0812 9279 8727 atau di nomor telepon 0852 1358 0409. Wow, pokoknya nih madu hijau solusi cepat dan tepat atasi penyakit lambung Anda. Ya benar ya, tapi jangan ingat mitra Siamansyah bukan hanya penyakit lambung aja, Benar. tapi kira-kira yang paling sering kan alami sama mitra Siamansyah selain lambung ini sakit tenggorokan. Apalagi lagi COVID kayak gini, ini nggak Iya. bisa nggak pakai madu hijau? Sakit tenggorokan itu sebetulnya asam lambung kok. Itu Ya, salah satu ini ya, apa Iya. namanya ciri-ciri dari asam lambung. Iya, itu adalah salah satu gejala dari penyakit asam lambung yang sudah berkomplikasi ataupun sudah mengarah pada GERD. Ya. Nah, makanya tenggorokan ini seperti ada benjolan, sulit menelan, terasa perih ataupun terasa
panas atau adanya luka di bagian tenggorokan itu juga bisa terjadi karena komplikasi dari GERD itu sendiri ya. Nah, kalau sudah GERD-nya naik, ya tentunya kan dada terasa sesak ya. Begitupun di bagian rongga mulut sering terjadi luka karena sariawan juga bisa di lidah ataupun di bibir ya. Bahkan asam lambung pun dia bisa menimbulkan penyakit erosi gigi ataupun pengikisan pada lapisan gigi terluar atau mengarah pada sakit gigi ya. Nah, udah sakit gigi, sakit hati kan bahaya sekali. Itu tentunya mengganggu imunitas ya, nafsu makan sudah menurun, tentunya berat badan pun turun ya, psikisnya pun terganggu, bisa depresi ya. Nah, maka dari itu di madu hijau kita ada akar bajaka. Setiap tetesnya madu hijau ini pun dia mengandung terpenoid, steroid, tanin, alkaloid ataupun fenoliknya. Karena ini adalah merupakan kandungan alami dari akar bajaka sebagai zat anti kanker, anti peradangan ataupun luka, anti infeksi, anti bakteri, dan juga baik sekali untuk melancarkan darah. Ya, jadi jangan khawatir. Oh, saya sakit tenggorokan, mungkin saya panas dalam ya. Panas dalam itu dari asam lambung juga bisa. Karena sering menunda makan. Pada saat makan juga makanannya yang dimakan ini yang kurang aman. Contoh yang pedas, yang asam, bersantan ya, apalagi yang berminyak. Nah, itu harus lebih diperhatikan lagi. Biasanya suka kayak gitu ya, makan tuh ngerasa sakit biasa gitu ya. Iya, biasa. Minum obat, kayaknya ini sudah pulih. Ini akan bakalan sembuh kok, nggak lama. Iya, memang sembuh untuk sesaat. Tapi kalau reaksinya habis dari obatnya, keluhannya pun akan kambuh kembali ya. Jadi untuk penyembuhan yang aman dan sifatnya tidak ketergantungan dan juga dapat tidak menimbulkan komplikasi, itu hanya konsumsi madu hijau. Karena madu hijau kita di sini sudah ber-BPOM, sudah teruji klinis dan juga sudah dipastikan halal ya, sudah terdaftar di Majelis Ulama Indonesia juga. Jadi untuk mendapatkan madu hijau langsung ke customer service-nya di mana di nomor 0812 92798727 atau di nomor telepon 0852 1358 0409. Iya, Mitra Jabar Share. Karena Mitra hanya bisa mendapatkan produk madu hijau yang original dan yang pastinya berhasiat. Iya, betul. Ya, bukan ala-ala. Ini hanya di call center yang tadi disebutkan sama Mbak Sarah. Mbak Sarah, dada berdebar, terus kadang-kadang bener nih saya rasakan, terus nyeri nyuruh hati, kadang-kadang sesak napas. Itu bisa juga mengonsumsi madu hijau? Bisa, karena itu adalah salah satu komplikasi juga dari penyakit asam lambung, di mana dia sudah mengarah pada GERD ya, dia akan mempengaruhi di bagian kerongkongan ataupun esofagus. Nah, kalau sudah menekan di bagian kerongkongan ini ya, disebabkan nantinya dia pun yang sudah masuk ke kerongkongan masuk juga ke bagian paru-paru, sehingga ini akan timbulnya bronkoplasme ataupun terjadinya penenggangan pengencangan di bagian otot saluran udara. Jadi itulah yang nantinya udara yang dapat keluar masuk tentunya ini nggak bisa karena adanya penyempitan ya, terasa sesek, dada seperti berdebar ataupun nyeri ulu hati yang banyak salah mengartikan itu adalah serangan jantung, padahal itu adalah penyakit GERD ataupun gas asam lambung yang tinggi. Nah, itu pun ada perbedaannya, makanya yang tadinya sama keluhannya serangan jantung dan juga keluhan GERD, kita pun harus bisa membedakan. Biasanya nyeri ulu hati ataupun nyeri dada karena serangan jantung akan dirasakan dia pun setelah seseorang tersebut habis melakukan aktivitas fisik, ya, habis olahraga, tiba-tiba jantungnya terasa dedek, berdebar lebih kencang, ya. Bahkan ini pun nantinya dia akan timbul rasa nyeri yang berlebihan, bahkan berat sampai ke lengan, leher ataupun ke rahang, ya. Tapi kalau misalkan nyeri ulu hati ataupun nyeri dada karena GERD ataupun dari asam lambungnya, biasanya mulut ini sudah terasa pahit, ya, sudah terasa asam. Pada saat berbaring ataupun tiduran itu terasa sesek dadanya. Iya. Jadi tidurannya pun, makanya kebanyakan saya asam lambung kok bisa efeknya nggak bisa tidur ya? Bisa, karena sudah terjadi penyempitan di saluran udara. Jadi kalau misalkan berbaring itu lebih tertekan. Makanya ini pun seseorang yang sudah ada penyakit bawaan seperti penyakit asma ataupun penyakit jantung, ini pun akan diperparah ketika adanya gas asam lambung yang tinggi.
ya. Jadi tidur malamnya harus double, bantalnya juga ya, harus senderan juga, nggak bisa berbaring. Nggak bisa berbaring gitu Iya, ya? karena sering batuk ya. Iya, benar, sering benar. batuk, sering sesek, efeknya nantinya bisa timbul suara mengik juga karena ada asmanya juga. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, banyak juga customer menanyakan apakah asam lambung sama asma ini sama? Tentu berbeda. Kalau penyakit asma, dia ada kelainan di bagian paru-paru itu sendiri, ya, dimana timbulnya aspirasi paru ataupun yang disebut dengan pneumonia aspirasi juga bisa, ya. Atau ada juga yang namanya penyakit asam lambung ini dia kan sistem pencernaan ya yang diganggu. Jadi penyakit mah kronis yang dimana dia menekan di bagian saluran udara, itu yang membedakan. Kalau asma itu sudah penyakit bagian paru-paru. Tapi kalau GERD ini atau asam lambung ini keluhannya pada sistem pencernaan kita. Ya. Tapi gejala yang ditimbulkan itu sama. Ya, makanya jadi harus bisa membedakan. Kalau yang sudah ada asam lambung, sudah ada penyakit asma, boleh nggak sih minum madu hijau? Sangat boleh, karena madu hijau ini ada daun spirulinanya, di mana nantinya daun spirulina ini dia berfungsi untuk memberikan rasa nyaman ketika kita mengkonsumsi. Ya, rasa nyaman pun ketika konsumsi kita madu hijau, tenggorokan pun menimbulkan rasa hangat, perut terasa enak, rasa was-was, rasa ketakutan, bahkan keringat dingin yang tadi kita keluarkan pun perlahan dia akan menghilang. Makanya reaksinya pun nggak harus nunggu lama, 1-2 menit reaksinya sudah langsung dirasakan. Oke. Nah, untuk madu hijau sendiri ini meredakan penyakit lambung atau mengobati. Nah, ini kan kadang orang suka bingung nih ya kata-kata meredakan dan juga mengobati nih Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Nah, fungsi dari madu hijau ini manfaatnya dia ini untuk meredakan untuk mengobati Kalau lambungnya sudah diobati, tentu keluhannya pun akan reda. Betul nggak? Betul. Kan? Jadi jangan ragu lagi nih. Jangan bingung juga apa sih manfaatnya madu hijau untuk pencernaan ataupun untuk imunitas tubuh. Kalau untuk pencernaan yang keluhannya kronis, tentu dia untuk pengobatan, ya. Tapi kalau untuk imunitas tubuh yang tadinya sering lemes, mudah capek, ini untuk penjagaan supaya staminanya dia nggak kendor, ya. Apalagi seseorang tersebut yang aktivitasnya padat, kerjanya banyak, ya, yang harus diporsir sampai malam juga masih melakukan pekerjaannya. Ya, nah biasanya inilah yang ketika melakukan aktivitasnya yang banyak sering menunda waktu makan, timbullah penyakit mah kronis, ya, mengganggu di bagian di bagian organ lambungnya seperti itu, ya. Jadi harus lebih selektif lagi pemilihan produk untuk penjagaan imun dan juga harus lebih hati-hati lagi dalam menjaga pola hidup, pola makan dan juga pola pikirnya. Karena asam lambung yang tinggi pun dapat menimbulkan ataupun dapat menyebabkan penyakit psikosomatis ataupun mengarah pada psikis. Ya. Jadi untuk daya tangkapnya pun menurun, daya ingatannya pun menurun ya, bahkan kurangnya fokus itu banyak sekali yang sering terjadi. Yang tadinya orangnya smart, orangnya sehat, tegap ya, tapi karena ada asam lambung yang tinggi, semuanya pun dia terganggu. Betul. Ya. Jadi untuk mitra ganda yang ingin konsumsi madu hijau ya tentunya Sarah di sini ingatkan kembali ya, untuk transaksi madu hijau ini selain bisa dilakukan transaksi melalui via transfer, bisa juga COD ya. Jadi jangan khawatir lagi nih, tunggu barang sampai baru bayar juga boleh ya. Dan untuk harga madu hijau, Sarah ingatkan ya, ini masih harga normal. 1 botol madu akan dikenakan biaya 250.000. Tapi kalau untuk pembelian 2 botol madu hijau, ini akan dikenakan biaya 1 botol madunya ini 199.000 saja. Pemesanannya langsung saja ke customer service, di mana di nomor telepon 0812 9279 8727 atau di nomor telepon 0852 1358 0409, hanya di customer service madu hijau ya, yang aman dan juga terpercaya. Oke, ngomongin aman dan terpercaya, bedanya apa madu hijau yang asli dengan yang palsu atau beredaran di Iya, nah pasaran? tentunya banyak
sebetulnya perbedaannya ya. Kalau yang di pasaran tentunya dari warna ya. Dari nama juga berbeda, dari logonya juga berbeda. Begitupun yang diproduksinya dari PT mananya pun sudah berbeda ya. Jadi madu hijau yang aman, yang sudah berBPOM dan juga yang sudah terpercaya bisa dikonsumsi baik anak usia 2 tahun sampai usia sepuh ya. Ini hanya yang berlogo M ya, dan juga yang sudah didistributorkan tunggal oleh PT Herba Putih Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan PT-nya sudah berbeda, tentu itu bukan madu hijau. Jadi lebih diperhatikan lagi. Ya. Oke, ya Mitra Setia Mahansiar. Jadi harus diingat kalau misalnya dilihat PT-nya itu PT Herba Putih Indonesia, jangan yang lain. Ya, karena memang di luar banyak banget madu hijau bertebaran dengan harga yang lebih murah. Betul. Ya, tapi khasiatnya Mitra Setia Mahansiar, aduh ngeri deh ya. Yang murah-murah tuh malah mencurigakan gitu ya Mbak Sarah ya. Dan dia juga nggak tahu kandungannya itu apa hijaunya. Iya. Karena kalau madu hijau sendiri rasanya, Iya, rasanya kayak ada jamu-jamu gitu manis-manis gitu. gitu Kayak rempah-rempah. Jadi memang rasanya madu hijau ini kaya akan rempah-rempah. Kaya akan Jadi rempah-rempah. Mitra Setia Mahansiar jangan nanti madu hijau rasanya rasa pandan ya. Jelas bukan madu hijau ya Mbak ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Mitra Setia Mahansiar yang Wow. akan tanyain langsung sama Mbak Sarah, nggak pakai Oke. perantara ya Mbak Sarah ya. Oh, nggak pakai penghubung ya? Nggak pakai penghubung. Jadi langsung. Maaf Bang Beto, pinggir dulu. Aku mikir ke belakang aja. Oke, ini selamat pagi buat Mardin yang ada di Mustika Jaya. Mau tanya tentang madu hijau katanya. Boy punya orang tua umurnya udah 70 tahun. Penyakitnya ada komplikasi. Boleh konsumsi madu hijau tiap hari atau enggak? Atau cuman pada saat sakit aja? Ya. Nah, untuk madu hijau ini usahakan dikonsumsinya tiap hari ya. Sarah sarankan tiap hari karena kan keluhannya sudah komplikasi ya. Jadi jangan pada saat sakit baru konsumsi obat atau baru konsumsi madunya ya, tapi untuk penjagaan setiap hari pun dia aman dikonsumsi karena madu hijau ini dia tidak ada efek samping, tidak ada campuran bahan kimia, apalagi sifatnya pun tidak ketergantungan ya. Jadi nanti bisa dikonsumsi, dilihat dulu dari komplikasinya apa saja nih, apakah ada asam lambung yang tinggi, ataukah ada darah tinggi, ataukah nantinya ada kolesterol, atau ada asam urat, itu pun nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Nanti dengan customer service madu hijau ya, silakan dicatat dulu nomor teleponnya di nomor 0812 9279 8727 atau di nomor telepon 0852 1358 0409. Nanti bisa ditanyakan langsung bagaimana tata cara untuk pengonsumsian madu hijaunya. Oke, ya itu dia untuk Bang Mardin untuk orang tua yang berusia 70 tahun. Iya, betul. Oke, ini juga ada Farida di sektor 5. Bisa nggak sih kalau misalnya madu hijau ini diminum sama anak-anak terus khasiatnya apa? Mbak Sarah, silakan. Iya. Nah, untuk madu hijau tadi sudah Sarah jelaskan bahwasanya untuk anak usia 2 tahun sampai usia sepuh boleh konsumsi. Dilihat dari kronisnya atau tidaknya. Kalau untuk anak-anak khasiatnya biasanya kan anak usia 2 tahun ini dia nggak bisa mantep ya, aktif orangnya. Tapi ada juga anak-anak yang di usia 2 tahun ataupun 3 tahun ini dia kurang aktif. Nafsu makannya dia menurun ya. Atau dianya pun kurang pertumbuhannya pun itu ada kendala. Nah, ini nanti madu hijau boleh dikonsumsi karena untuk penjagaan imun pada anak, untuk penambah nafsu makan juga bisa, dan juga nantinya dapat mengaktifkan saraf-saraf yang lemah ataupun saraf-saraf yang rusak seperti itu. Karena kan kandungannya ini kita herbal, jadi sudah ada propolisnya, sudah ada daun saganya, daun kelor ya, daun sirih. Apalagi kita di sini gunakan spirulina, di mana spirulina ini dia mengandung vitamin C dan juga analgenik ya, supaya nantinya untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Oke Mitra ya, itu dia. Jadi bisa buat anak-anak, biasa kalau ibu-ibu bisa buat ibunya, bisa buat anaknya juga. Jadi satu vitamin bisa rame-rame. Betul. Ya, ini juga ada Ibu Mirali di Klender
Ini mau tanya harga per botolnya berapa? Silahkan Mbak Sarah. Harganya ya mungkin tadi lewat ya nggak dengar. Baru nyetel. Jadi satu botol madu hijau ini harganya akan dikenakan biaya 250.000. Tapi kalau untuk pembelian 2 botol kita ada potongan harga, akan dikenakan biaya 399.000 saja. Jadi untuk harga satu botolnya jadi 199.000. Yang join juga boleh, mau jadi reseller, buka usaha ya, karena memang permintaan madu hijau ini sungguh luar biasa ya. Jadi nanti persyaratannya apa saja, atau nantinya apakah ada harga spesial untuk reseller juga pastinya ada ya. Nanti silakan bisa langsung dikonsultasikan di call centernya madu hijau. Dan juga nantinya kalau yang ingin, saya ada ibu saya mau beli juga, boleh nggak nih saya satu, ibu saya satu, joinan juga boleh. Ya. Oke ya. Lanjut lagi pertanyaannya, itu dia harganya ya masih harga promo. Kalau bisa beli 2, dan ini berlaku untuk beli 2, beli 3, beli 4 gitu ya, nggak harus kelipatan 2 ya Mbak ya? Iya betul. Jadi kalau misalkan beli 3, beli 4, beli 5 tentunya harganya itu sudah ada potongannya. Ya jadi takutnya nanti harus belinya kelipatan 2 gitu. Iya tentu tidak. Oke ya, berarti kalau beli 3, beli 4, beli 5 harganya tetap sama ya. Lanjut lagi, ini ada Cang Sanusi dari Bekasi Jati. Ini pertanyaannya ada 2, jadi satu-satu ini bacanya ya. Silakan. Oke, ini aman gak sih madu hijau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang? Silakan Mbak Sarah. Dalam jangka waktu panjang ya, ini nggak apa-apa. Karena kan ini adalah herbal, murni, alami ya. Jadi dia tidak ada yang namanya akan menimbulkan komplikasi ke bagian organ tubuh yang lain ya. Jadi boleh dikonsumsi siapapun dalam jangka panjang untuk penjagaan imun, jadi vitamin ataupun suplemennya ya, itu nggak apa-apa ya. Karena kita pun sudah di sini pun sudah berBPOM, jadi aman. Jadi kalau misalkan masih belum tahu nih yang mana sih kemasan madu hijau yang aman, yang memang berlogo M dan juga langsung diproduksi oleh PT Herbal Putih Indonesia, nanti bisa dicari di Google. Ya, atau kalau misalkan mitra Gangga yang sudah beli nih madu hijaunya, apa bener nih BPOM-nya masih aman nggak nih, masih aktif nggak ya, bisa dicek juga. Ya, jadi supaya nantinya lebih tahu lagi. Iya, dan jangan lupa juga mitra Sejaman Share ini kemasan botol di dalam dus lagi. Iya, jadi bukan dalam botol saja, melainkan dia dikemas dalam dus. Dan untuk ukuran, ini ukurannya hanya 1. Jadi nggak ada ukuran kecil, sedang atau gede ya. Jadi hanya 1 ukuran, yaitu 210 gram saja. Iya, betul ya. Pertanyaan satu lagi. Ini bikin curiga aja nih ketawa-ketawa. Hari ini kok yang WhatsApp banyak banget, mungkin ini baru ngeh nih. Bener sih. Baru ngeh, mana aja nih. Yang satu sih nanya lagi, ini 2 tadi pertanyaannya ya. Terus apa yang membedakan madu hijau dengan madu lambung yang ada di pasaran? Kan di pasaran juga ada madu lambung. Nah ini madu hijau nih, bedanya apa Mbak Sarah? Ada madu lambung, ada madu hijau. Iya makanya itu. Nah yang membedakan yang pertama adalah warna. Ya, pasti baru hanya madu hijau nih warnanya warna hijau, ada ya madu warna hijau. Ada ya, yaitu madu hijau. Karena dia sudah diracik dengan dedaunan herbal pilihan. Dimana yang tadinya aroma madu ya biasa ya, nggak ada aroma apapun. Tapi kalau di madu hijau, aromanya saja sudah aroma herbal, rempah-rempah. Ya. Jadi rasa manisnya pun dia tidak terlalu manis karena kan sudah dikombin dengan dedaunannya tadi, ya. Begitupun nanti untuk madu hijau ini yang membedakan ketika kita konsumsi 1-2 menit itu rasa hangat itu sudah langsung dirasakan. Rasa adem, rasa nyaman pun sudah langsung dirasakan. Ya. Nah, kalau untuk madu yang di luaran tentu Mbak Sarah kurang tahu. Ya karena Mbak Sarah cuma mengkonsumsi madu hijau ya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Ini dari Jack Jay di Rawalumbu. Mau tanya-tanya nih tentang khasiat madu hijau. Selain untuk kesehatan, misalnya untuk saya nih kan kerjanya jaga malam. Biar nggak loyo kalau aktivitas sama istri, ini bisa atau nggak? Biasa bulu tangkis. Malam bulu tangkis dulu ya. Iya, aktivitas malam ya. Silahkan. Iya, bisa ya.
kemarin sudah Sarah jelaskan bahwasanya biasanya pada kaum pria ya ini stamina vitalitas ya, ini pastinya sudah ada yang namanya kerusakan, kelemahan, bahkan kalau misalkan sudah capek berasa loyo ya. Maka dari itu diracikan madu hijaunya, dia ada akar bajaka, ada spirulinanya juga, ada habatus sauda ya. Jadi jinten hitam ini dia bermanfaat untuk semua keluhan, baik keluhan stamina, baik keluhan penyakit asam lambung ataupun keluhan penyakit diabetes ataupun keluhan-keluhan penyakit yang lainnya juga bisa. Ini ada Ibu Rosani atau neneknya Alena di Pengasinan. Ini tadi ngomongin soal GERD. Apakah madu hijau bisa buat menyembuhkan GERD? Silahkan Mbak Sarah. Iya. Karena GERD ini adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease atau yang biasa kita kenal adalah asam lambung ya. Di mana dia disebabkan karena kelemahan pada katup lambung ya, terletak di bagian kerongkongan bagian bawahnya. Yang tugasnya ini dia akan membuka dan menerima makanan yang masuk sehingga dia pun akan menutup dengan rapat kembali. Tapi jika katupnya ini ternyata terjadi kelemahan efek asam lambung yang naik ya, tentunya asam lambung ini dia bisa naik ke kerongkongan. Itulah yang disebut dengan GERD ya. Nah, jadi kalau sudah kerongkongannya yang bermasalah, terjadinya luka pada kerongkongan ataupun terjadinya peradangan bahkan penyempitan pada kerongkongan sehingga yang disebabkan ataupun menimbulkan gejala sulit menelan, susah makan ini ya, tentunya bisa dibantu dengan madu hijau ya, karena madu hijau ini memang dikhususkan untuk keluhan yang memiliki keluhan GERD asam lambung ataupun sistem pencernaan, tapi dia pun baik sekali untuk pembersihan zat racun dan juga untuk penjagaan imun. Jadi jangan khawatir lagi ya untuk ibunya yang ada keluhan GERD, asam lambung ataupun asma, sesek di bagian dadanya ataupun pernapasannya nggak lancar pun bisa dibantu dengan madu hijau. Nah, untuk ngomong-ngomong mengenai madu hijau, kalau kita ngomong belum tahu merasakannya, pastinya kan belum percaya ya. Maka dari itu di sini Sarah sarankan silakan nanti langsung dipesan madu hijaunya di nomor telepon 0812798727 atau di nomor telepon 085213580409. Iya, itu yang udah disebutin berkali-kali sama Mbak Sarah, jadi jangan sampai kelewatan nomor teleponnya Mitra ya. Ini juga ada Mama Reina di Cilengsi mau tanya seputar madu hijau. Biasanya berapa lama reaksi obat madu hijau? Bukan obat ya Mitra, jawaban sih ada madu hijau ya. Reaksi madu hijau setelah kita minum, dan apakah reaksi setelah meminum madu hijau ini bervariasi pada setiap orang atau pasien? Silahkan. Iya, nah untuk reaksi madu hijau ini ya kita nggak harus nunggu lama ya, jadi 1-2 menit reaksinya langsung dirasakan. Betul, reaksi pada setiap pasien yang konsumsi madu hijau ini bervariasi. Yang tadinya nyeri perutnya ya ataupun kembung di bagian perutnya, ketika konsumsi madu hijau kembung ataupun nyeri itu sudah direndahkan. Atau ada juga yang nyeri ulu hati, dada berdebar, keluar keringat dingin, yang diartikan itu adalah serangan jantung. Ketika konsumsi madu hijau, perlahan keluhan itu pun akan hilang ya. Jadi sesuai dengan keluhan yang dirasakan, karena yang dirasakan oleh customer juga beda-beda efek dari asam lambung ini. Ada yang sempoyongan, ada juga saya stres Mbak Sarah karena banyak kerjaan, gimana lambung kok sudah kena, kok bisa ya begitu? Bisa, karena ini mempengaruhi pada aliran darah. Kalau sudah ada yang namanya mempengaruhi pada pembuluh darah ataupun aliran darah ya, tentunya darah yang tadinya lancar ke bagian otak kita itu pun tiba-tiba terganggu juga bisa. Bahkan bisa menyebabkan stroke wajah juga ada. Aduh, jangan sampai ya Mitra, jangan siap. Oke, next. Mama Safa di Ruko Festival, apakah boleh dalam pengobatan dokter kita minum madu hijau? Soalnya ponakan lagi berobat, asam lambungnya itu udah parah banget. Nah, yang kemarin sudah Sarah ingatkan juga ya, ada testimoni dari customer di mana anaknya itu usia 16 tahun sudah ada penyakit asam lambung sampai cuci darah seminggunya itu 2 kali.
Tapi ketika konsumsi madu hijau, keluhannya pun sudah mereda dan yang tadinya wajahnya pucat, nafsu makannya menurun, semuanya pun kembali normal, ya. Nah, bisa ya dikombin untuk madu hijaunya. Kalau yang sudah ada pengobatan medis, ya, sudah mengkonsumsi obat-obatan kimia juga, itu nggak apa-apa konsumsi madu hijau. Yang penting di jeda waktunya. 1 jam setelah konsumsi obat-obatan baru konsumsi madu hijau, atau mau madu hijaunya dulu 1 jam baru konsumsi obat-obatan. Kenapa nggak langsung digabung, Mbak Sarah, supaya nantinya nggak ribet minumnya, ya? Nah, kenapa nggak digabung? Karena biar tahu nih, ketika konsumsi madu hijau reaksinya seperti apa, ya. Kalau misalkan digabungkan nggak tahu reaksinya. Reaksinya punya siapa gitu Nah, ya. betul, itu yang harus diperhatikan lagi. Oke, kita lanjut lagi Mbak Sarah. Lanjut lagi. Ini ada Rudi Hartono di Bambu Apus. Madu hijau bisa untuk meningkatkan stamina pria atau tidak? Wow. Angkat besi, angkat besi, ya. Oke. Ya. Nah, stamina pria, ngomong-ngomong stamina pria, tadi sudah kita jelaskan juga ya, ada pertanyaannya yang sama. Jadi ini bisa, karena kenapa? Biasanya pria ini mudah sekali yang namanya terserang di bagian saraf vitalitasnya. Kenapa? Karena penggunaan kafein, nikotin yang tinggi, atau sering konsumsi alkohol. Tapi Mbak Sarah, saya nggak juga konsumsi yang seperti itu. Oke, tidak. Tapi ada faktor keturunan diabetes, ya, ataupun gula darah tinggi. Ya, pada kaum Adam ini biasanya 1 bulan saja sudah ada keluhan diabetes ataupun gula darah tinggi. Biasanya ini pun akan mempengaruhi di bagian vitalitas, ya, penurunan stamina. Maka dari itu di madu hijau kita ada akar bajaka supaya nantinya bisa memperbaiki pada sistem saraf dan juga nantinya untuk melancarkan aliran darah. Dia pun baik sekali untuk meningkatkan stamina pria. Ya, jadi kalau mau angkat besi, minum madu hijau, ya. Stamina pria kan angkat besi ya. Aku angkat cimit. Atau jangan boleh, angkat aja kalau dia bebas. Ada lagi masih? Satu lagi, ini dari Mama Liana. Sekalian menutup pertanyaannya ya. Kalau misalnya kurang darah sama diabetes, bisa nggak minum madu hijau? Dari Mama Liana di Pasar Sumber Arta, silahkan. Ya, nah untuk Mama Liana ya boleh konsumsi madu hijau. Diabetes dilihat tipenya berapa ya, tipe 1 atau tipe 2 ya. Untuk takaran konsumsinya seperti apa, nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu, bisa langsung ke customer service. Boleh. Karena madu hijau ini ya ada akar bajaka, dia nanti bisa menetralisir kadar gula darah ya. Jadi dia pun baik sekali untuk melancarkan darah dan juga nanti bisa meningkatkan insulin yang dihasilkan seperti itu. Jadi kadar gula darah yang tinggi, yang sudah suntik insulin maupun yang sudah konsumsi obat kimia juga boleh. Yang penting nanti pengonsumsiannya bisa dijedah dulu 1-2 jam baru konsumsi madu hijaunya ya. Nah, kalau darah rendah juga boleh, karena nantinya darah rendah ketika konsumsi madu hijau supaya nanti tidak sempoyongan, tidak mudah capek atau terasa sesak ya. Ini bisa dibantu karena ada daun saganya dan juga daun kelor untuk melancarkan pernafasan kita dan juga nantinya baik sekali untuk meningkatkan imunitas tubuhnya juga seperti itu. Oke. Nah, cara pesannya nanti silakan langsung ke customer service-nya. Mau bayar lewat transfer, mau bayar lewat COD juga boleh ya. Nanti silakan bisa di nomor telepon 0812 92798727 atau di nomor telepon 0852 13580409. Oke deh, hatur nuhun untuk Mbak Sarah hari ini ya. Sukses untuk Mbak Sarah dan juga madu hijau Mitra Siang Siang juga. Sukses, hatur nuhun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.